What the fuck just happened to the car? Hai, apa kabar semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Kali ini Mimin akan merangkum seluruh alur film yang berjudul The Town dirilis tahun 2010. Film ini bercerita tentang gerombolan perampok andal yang merencanakan untuk merampok bank. Segerombolan perampok tersebut terdiri dari 4 sahabat yang berasal dari lingkungan yang sama, yaitu di Charlestown. Terkenalnya kawanan perampok tersebut membuat agen FBI terobsesi untuk menangkap mereka. Tanpa banyak bacot, langsung aja kita ke alur filmnya. Awal film diperlihatkan keindahan sebuah kota yang bernama Charlestown, daerah Amerika Serikat. Siapa sangka di balik keindahan kota ini, ada sekelompok perampok handal, yaitu 4 sahabat di lingkungan kota Charlestown ini. 4 perampok ini yaitu Doug, Des, Gloancy, dan James. Terlihat mereka sedang mengatur siasat untuk merampok sebuah bank, dengan melihat kondisi dan situasi di sekitar area bank itu. Mereka pun langsung masuk ke dalam bank dan menyandra semua yang ada di dalam bank itu. Setelah semua merasa aman, mereka dengan segera mengambil semua uang dan meminta manajer bank yang bernama Claire untuk membuka brankas penyimpanan uang. Asisten manajer pun jadi korban pemukulan dari salah satu perampok itu. Mereka juga menyandra si cantik Claire, manajer bank, dan membawanya. Tetapi untung tidak diciderai sedikit pun oleh mereka. Claire kemudian dilepaskan begitu saja di tepi pantai dengan mata tertutup. Film baru saja dimulai. Terlihat agen FBI bernama Adam Frawley dan Dino sedang di TKP kejadian perampokan. Mereka mengumpulkan bukti-bukti untuk memudahkan dalam pelacakan kawanan perampok itu. Di tempat lain, mobil telah dilaporkan meledak di sekitar area jalan. Karena itu merupakan mobil yang para perampok handal ini gunakan. Tak lain, mereka ingin menghilangkan jejak. Ketika mereka mengetahui bahwa Claire tinggal di lingkungan mereka, Doug mulai mengikutinya untuk mengetahui seberapa banyak yang ia katakan kepada polisi. Dan untuk memastikan James tidak membunuh Claire sebagai saksi, Doug memantau dan mendekati Claire karena takut identitasnya terbongkar. Ketika hubungan romantis mereka semakin tumbuh, Doug menyembunyikan hubungannya dari para sahabatnya. Ketika mereka semakin dekat, Doug memberitahu Claire tentang pencarian ibu Doug yang telah lama hilang, di mana Doug percaya ibunya tinggal dengan bibinya di Tangerine, Florida. Doug juga menceritakan kesempatannya untuk menjadi pemain hoki profesional yang disia-siakannya untuk melakukan kriminal. Mengikuti jejak ayahnya, Claire memberitahu Doug bahwa ia melihat tato di salah satu perampok tersebut, dan Doug mengetahui bahwa Claire dapat mengidentifikasi James. Lalu ia mengirim mereka semua ke penjara. Doug juga mengetahui bahwa James akan membunuh Claire jika ia mengetahui kebenaran, sehingga Doug meyakinkan Claire bahwa pihak berwenang tidak dapat melindunginya, dan Claire memutuskan untuk tidak memberitahu pihak berwenang. Setelah Claire memberitahu Doug tentang pelecehan yang dialami Claire dan mobil Claire dirusak oleh Alex Colazzo, seorang preman lokal, Doug meminta bantuan James untuk memberi pelajaran untuk preman ini. Tanpa memberi alasan kepada James apa maksud dan tujuannya, Doug dan James mengenakan topeng hoki dengan keras menyerang ke rumah Alex. Agen FBI Adam Frawley bersama jajarannya membentuk tim, dan telah menyelidiki serta telah mengumpulkan data-data tentang Doug beserta sahabatnya. Data-data yang mereka dapatkan dikaitkan satu sama lain sehingga mereka mudah untuk menangkap para perampok terkenal ganas di kota itu. Mereka juga mengetahui ada hubungannya dengan bos kriminal setempat bernama Fergie yang memiliki misi perampokan lain direncanakan untuk mereka. Adam memerintahkan Polres dan Polsek untuk tetap siaga 24 jam apabila para perampok ini menjalankan aksinya lagi. Sementara itu Doug pergi ke penjara ayahnya bernama Stephen. Ayahnya masuk penjara ditangkap karena aksi perampokan juga. Doug datang kepada ayahnya hanya untuk mengungkap rencananya meninggalkan Charlestown dan pergi ke Florida.
Scene berpindah di mana Claire makin hari makin lengket dengan Doug. Claire kemarin melihat foto Doug di iklan. Claire memuji Doug karena Doug merupakan pemain pro hoki. Tak lama berbincang. Karena sudah tidak tahan untuk melepaskan hasrat keinginan yang ada di ujung-ujung saraf otak, sehingga terjadilah kontak listrik yang menyebabkan aliran bertegangan tinggi, terciptalah suatu daya yang menghasilkan gaya tarik-menarik satu sama lain. Perampokan mereka selanjutnya adalah di North End Boston. Mereka bersiap-siap melakukan aksinya. Kemudian mereka menuju sebuah apartemen yang mana akan ada mobil paket JNE yang mengantarkan uang. Tak berapa lama memantau mobil yang mereka incar datang. Salah satu petugas kepolisian menjadi korban penembakan, dan yang lainnya berhasil dibekuk mereka. Karena mereka sudah ketahuan, polisi sekitar langsung menuju ke arah mereka dan terjadilah aksi kejar-kejaran. Mereka hampir saja ketangkap dan berusaha melarikan diri dengan menembaki mobil polisi dan mencari arah keluar dari kepungan polisi. Dengan siasat untuk menghilangkan jejak, mereka mengganti mobil dan meledakkan mobil yang barusan mereka pakai. Dan lagi-lagi tim FBI gagal menemukan sidik jari pada kasus kali ini. Keesokan harinya agen FBI Adam dan timnya menjemput Doug dan ketiga sahabatnya untuk diinterogasi apakah memang mereka melakukan kejahatan itu atau bukan. Setelah beberapa jam diinterogasi, Adam gagal mendapatkan pengakuan dari mereka dan terpaksa melepaskannya lagi. Selanjutnya berpindah saat Doug dan Claire duduk di taman kota membicarakan dari hati ke hati. Doug bertanya kepada Claire apakah Claire akan pergi bersamanya jika dia membawa Claire pergi jauh dari kota itu. Dan Claire pun setuju-setuju aja asalkan bersama Abang Doug. Ketika Adam mengetahui bahwa Claire berhenti dari pekerjaannya, ia menyadap telepon Claire dan mengancam untuk mengadili Claire sebagai kaki tangan setelah menyadari bahwa Claire melihat Doug. Terkejut mengetahui bahwa kekasihnya adalah salah satu penyerangnya, Claire dipaksa bekerja sama dengan FBI dan memutuskan hubungan dengan Doug. Sementara itu, Fergie dan Jem mendesak Doug tentang perampokan selanjutnya, tetapi Doug bertekad untuk keluar. Fergie mengancam untuk membunuh Claire jika Doug tidak menyelesaikan pekerjaan itu dan memberitahu Doug bagaimana Fergie mengendalikan ayahnya dengan membuat ibunya menjadi pecandu, yang menyebabkan ibunya bunuh diri. Doug menyerah, tetapi ia bersumpah akan membunuh Fergie jika terjadi sesuatu pada Claire. Ketika Doug mencari Claire di rumahnya, Claire lagi menangis di kamar mandi karena sudah mengetahui Doug sebenarnya. Begitu retak hati Claire karena orang yang dia sukai merupakan salah satu perampok bank di tempat dia bekerja. Beberapa hari kemudian ketika Claire sedang berkebun, Doug menemuinya untuk minta maaf. Tetapi Claire masih membencinya. Doug pun terus membujuk bahwa dia tulus kepada Claire dan ingin membawa Claire dari kota itu. Malam harinya Fergie dan 4 sahabat merencanakan akan merampok di Fenway Park. Tim FBI terus memantau dan mencari titik kelemahan mereka. Sementara itu, agen Adam berpura-pura main ke klub malam untuk mengikuti Krista, mantan kekasih Doug yang juga merupakan adik James. Krista diancam oleh Adam dan diajak bekerja sama untuk mendapatkan informasi lebih dari Chris. Tibalah hari H di mana Doug dan teman-temannya akan melakukan perampokan di Fenway Park, yaitu gor lapangan baseball, dengan target perampokan sekitar $3,5 juta. Semua persiapan telah siap dan mereka akan menyamar dengan berpakaian polisi. Boston menyusup masuk dengan mengkelabui petugas yang ada di sana. Listen. Partner asked for your ID. All right, we don't know you. Setelah membekuk beberapa aparat, Doug meminta petugas yang ada dalam suatu ruangan, yang mana ruangan ini berisi uang dan merupakan target perampokan mereka kali ini. Setelah itu Doug dan James mengambil seluruh uang yang ada di ruangan itu. Mereka pun dengan santai pergi keluar membawa uang itu menggunakan stroller, sedangkan Des dan Gloansi telah menunggu mereka di parkiran. Mereka menggunakan ambulans dan menyamar menjadi petugas medis untuk mengelabui petugas dan kabur dari tempat itu membawa uang curian mereka. Siapa sangka FBI telah mengetahui tentang aksi perampokan mereka. Seluruh tim polisi dan Densus 88 telah mengepung tempat itu dan terjadilah aksi tembak-menembak antara petugas dengan mereka. Gloansi tertembak tetapi untung masih ada rompi anti peluru yang melindunginya.
Baku tembak pun semakin panas. Ketika Doug dan James berlindung di sebalik tembok, polisi melempar bom yang menyebabkan telinga mereka sakit. Des pun tewas ditembaki karena kena dengungan dari bom tadi. Tiba-tiba Gloansi menyuruh Doug dan James mendekatinya dan berniat untuk menyelamatkan mereka berdua dengan siasat Doug dan James mengenakan pakaian polisi kembali agar tidak ketahuan, dan Gloansi akan pergi menerobos kawanan polisi yang ada di luar menggunakan ambulans. Gloansi gagal lolos karena di luar telah dikepung abis-abisan. Akhirnya Gloansi tewas ditembaki. Doug dan James mengenakan pakaian polisi lagi dan tidak ada yang mengenali. Mereka pun berhasil keluar dari tempat itu. Kemudian agen FBI Adam mencurigai ketika James berjalan kabur keluar. Adam mengikuti James dan menyuruhnya berhenti. Terjadilah baku tembak antara James dan Adam. James berusaha kabur dengan menyeberangi jalan yang padat lalu lintas. Kemudian kaki James tertembak dan akhirnya terkepung. Adam meminta James untuk menyerahkan diri tetapi James tetap saja menembaki karena dia bertekad untuk tidak akan kembali ke penjara dan kehabisan amunisi. Akhirnya James keluar dari persembunyiannya dan menyerahkan diri. James pun tewas ditembaki petugas. Doug melihat kejadian itu hanya bisa pasrah dan pergi menggunakan mobil polisi. Mengetahui Claire berada dalam bahaya dan Doug tidak akan pernah bisa lolos selama Fergie hidup, Doug membunuh Fergie dan pengawalnya. Kemudian Doug menghubungi Claire. Dengan melihat dari seberang jalan menggunakan teropong, Doug mengetahui Claire bersama dengan anggota FBI. Claire meminta Doug untuk datang ke tempatnya. Awalnya Doug mengira Claire mengkhianatinya, tetapi akhirnya Claire memberi petunjuk untuk memperingatkannya yang kemudian digunakan Doug untuk melarikan diri. Doug dengan mengenakan baju MBTA melarikan diri dari kota itu. Doug membawa uang curiannya, kemudian uang itu dia kubur di taman tempat Claire berkebun. Setelah dari itu Doug pun pergi melarikan diri menggunakan kereta api dengan tempat tujuan Florida. Doug meninggalkan sebuah catatan di mobil Adam berisi hinaan untuk Adam. Kemudian, saat berkebun, Claire menemukan tas yang terkubur berisi uang curian, sebuah jeruk dan catatan dari Doug, yang menunjukkan bahwa Claire dapat menggunakan uang tersebut dan mereka mungkin akan bertemu lagi. Tetapi Claire menyumbangkan uang itu. Kemudian untuk mengenang ibu Doug, memperbarui lapangan es lokal tempat Doug pernah bermain hoki. Di sebuah rumah kecil di pinggir sungai, Doug melihat pemandangan, sedih dan sendiri, tetapi ia tampaknya aman di Florida. Dan film pun tamat. Terima kasih telah menonton video ini, dan Mimin minta dukungannya untuk channel ini dengan menekan tombol subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.